fasilitas. Insya Allah. Kalau dulu orang punya masalah memang datang ke masjid. Ada orang lapar itu datang kepada lapar banget. Dia ingat ke Rasul. Rasul mesti jam sekian lagi di masjid ini. Maka datang di majelisnya Rasul menyampaikan, ya Rasul, saya lapar ya Rasul. Sudah 3 hari nggak makan. Rasul, waduh, saya juga nggak punya duit. Ya sudah, kamu ke rumahnya Fatimah, bilang sama saya, bilang kalau kamu saya yang suruh. Akhirnya datang ke rumahnya putrinya Fatimah Zahra, di mana di situ ketika mengetuk pintu dibukakan, saya diperintahkan ayahmu agar karena saya lapar, saya nggak ada makanan. Adakah kamu bisa memberikan saya makanan sedikit? Ternyata apa? Ternyata dibuka, nggak ada apa-apa juga. Semua nggak ada apa-apa. Akhirnya satu-satunya yang berharga itu ada 2 yang berharga di rumahnya. Itu ada 2 yang berharga di rumahnya. Yang pertama itu adalah tempat ini kayak karpet ini, alas tidur. Tapi kalau dikasihkan nanti Ali bin Abi Thalib tidurnya di mana ini? Ternyata yang kedua yang berharga adalah kalung kalung pemberian dari ibundanya almarhum. Akhirnya itu yang dikasihkan ini, daripada nggak pernah saya pakai itu, karena memang tidak pernah dipakai oleh Sayyidah Fatimah itu. Akhirnya dikasihkan kalung tersebut. Ini kalung tersebut dikasihkan. Mau nggak sini? Ini mau tanya jawab bagian ini jenengan. Nah, akhirnya kalung itu dikasihkan. Ternyata ada sahabat yang tahu, lah itu dari mana kamu? Ini dari rumahnya Sayyidah Fatimah, karena saya lapar, nggak ada makanan, dikasih kalung. Nah, kamu mau beli nggak? Wah, ini berarti kalungnya Sayyidah Fatimah. Iya, ya sudah, saya beli. Akhirnya dibeli, kemudian kalungnya dikembalikan lagi ke Fatimah Zahra. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh begitu banyaknya kita itu mengalami persoalan hidup, maka cara termudahnya seperti tadi, datang ke masjid dulu, gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Masih cukup nggak waktunya? Masih berapa menit? 20 menit. Oke, nanti insya Allah ini mumpung beliau yang bisa ditodong. Untuk tanya jawab silahkan, boleh tanya jawab sesuai tema ataupun boleh pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Saya harapkan kalau ada pertanyaan yang susah-susah mumpung ada beliau gitu. Silahkan, ada pertanyaan, Mas Fajar. Ya. Hukum bersedih gimana, apakah ada jangka waktunya? Ketika kita dikasih musibah, kan ada kemungkinan kita bersedih atau kita merenungi atau apa, itu ada hukumnya nggak, hukum bersedih, dan berapa lama? Jangka waktu bersedih ini ada patokannya nggak? Misalkan kalau kayak kita putus silaturahim kan ya 3 hari kan begitu. Nah, ini kalau bersedih bagaimana kita? Monggo, ini mumpung beliau hadir. Terima kasih atas pertanyaannya. Baru datang langsung dikasih pertanyaan yang sulit. Untung kiai, kalau nggak kiai nggak bisa ini. Jadi hamud dunia, susah masalah agama, susah masalah dunia ini akan menjadikan hati menjadi gelap. Tapi kalau hamul akhirah akan menjadi hati ini akan menjadi tenang, akan menjadi terang. Contohnya masalah hamud dunia atau sedih karena dunia itu karena masalah keuangan dan lain sebagainya. Itu boleh sedih tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau sedih masalah dunia ini menjadikan hati seseorang menjadi gelap. Tapi kalau sedih masalah akhirat, misalnya kok saya diberi sehat tidak bisa istiqomah ke masjid jamaah 5 waktu, saya diberi sehat kok tidak bisa tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, diberi kenikmatan sehat sempat tidak dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan. Ini kalau kita bersedih masalah akhirat, ini akan menjadikan hati kita menjadi tenang, karena kita akan menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masalah seberapa lama sedihnya, ya kaitannya dengan masalah dunia, ya jangan lama-lama, karena akan menjadikan gelap hatinya. Ketika hatinya gelap, menjadi berat untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
kajian seperti ini sangat penting sekali untuk selalu menambah ilmu, karena kita memang diperintahkan untuk tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari ilmu setiap saat, kapanpun, dimanapun, siapa saja, tua muda, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka ada ulama-ulama membuat selapanan itu kan 36 hari. Karena kalau ada sebuah hadis itu, kalau seseorang tidak menghadiri majelis ilmu selama 40 hari, maka hatinya akan menjadi keras. Artinya hatinya keras itu sulit untuk menjalankan ketaatan. Maka sebelum 40 hari, maka ulama-ulama terdahulu mengadakan selapanan pengajian. Demikian, terima kasih. Mungkin beliau mau menambahi, monggo. Pertanyaan berikutnya saja. Silakan yang lainnya. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang berprasangka buruk pada orang lain ya, Tad. G. Ini saya punya pengalaman dengan seseorang, ya teman bisnis ya, Tad. Ya. Kalau saya lihat dan alami sudah beberapa kali berhubungan bisnis atau usaha dengan orang tersebut, itu seringnya gagal di akhir-akhir mau sukses gitu, Tad. Ya. Jadi setiap kali mau ada dia menawarkan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, saya sudah berpikir nantinya juga ujung-ujungnya tidak sukses gitu loh. Jadi ada saja halangan kalau berbisnis dengan orang itu, pasti di akhirnya tuh sudah mau sukses, tinggal dikit aja akhirnya ada hal yang membuatnya, misalnya maklar mobil, sudah mau bayaran aja suaminya yang istrinya punya mobil akhirnya batalin, tidak jadi jualan itu loh. Jadi sampai sekarang, jadi kalau dia nawarin sesuatu ke saya atau ngajak bisnis gitu, sini sudah berpikir ujung-ujungnya mesti orang jadi gitu loh. Itu bagaimana, Tad? Karena juga gini, saya juga pernah mengingatkan, dia itu membuat Facebook namanya Ruwet gitu. Ruwet kan artinya jungkar gitu loh. Ya itu mungkin berpengaruh ke kehidupannya gitu loh. Itu sudah kita ingatkan dan sekarang sudah diganti namanya. Jadi terkait dengan seperti itu, ya, antara suudzon terkait dengan perbuatan orang tersebut. Kalau waspada dengan suudzon itu beda ya. Nah, artinya kalau berdasarkan pengalaman memang adanya seperti itu, maka itu menjadi pelajaran buat kita. Malah justru aneh kalau sudah jelas-jelas sering banget seperti itu, besok masih begitu lagi, lah itu orang bodoh namanya. Itu. Maka itu namanya kewaspadaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi nama. Nama ini memang hati-hati, karena nama itu menjadi panggilan, menjadi doa, gitu ya, menjadi doa untuk kita. Maka saya sering mengingatkan teman-teman itu terkait dengan nama, terutama panggilan-panggilan itu jangan sampai sesuatu itu yang tidak baik, karena memang diharamkan juga. Termasuk kadang-kadang ada nama usaha itu yang aneh-aneh. Kemarin saya lihat itu kayaknya Pak Darsono kenal mungkin. Itu di daerah mana ya, Magelang, Manggung itu. Ya, ada namanya bakso. Temanggung itu, iya. Bakso apa itu? Bakso setan kuah iblis ya, gitu. Itu setan sama iblis gembiranya luar biasa. Enggak boleh, iya, yang hal-hal yang seperti itu enggak boleh. Setan kuah. Enggak boleh. Gitu. Jadi penamaan hal yang seperti itu enggak boleh digunakan bagi umat Islam. Kasih nama yang bagus, gitu ya, karena makanan itu adalah rahmat dari Allah, pemberian dari Allah. Kita mau baca kita mau makan saja disuruh baca Bismillah itu. Maka hal yang seperti itu nggak boleh. Mau makan iblis Bismillah gitu. Jadi ini contohnya lah, sederhana. Maka hal-hal yang seperti ini supaya dihindarkan bagi seorang muslim, itu ya. Nah, itu ada lagi.